Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Dinanda dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai naskah dan peran dalam teater kontemporer. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu naskah dan apa itu teater kontemporer. Naskah adalah sebuah cerita yang menguraikan urutan-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatik untuk menjadi acuan dalam proses produksi. Sedangkan teater kontemporer adalah sebuah karya yang lebih leluasa dalam mengekspresikan maksud, tujuan, bentuk tata ruang, dan lainnya, tanpa harus takut dengan aturan-aturan tradisi yang membingkainya. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah teknik penyusunan naskah teater kontemporer. Sebuah pementasan teater yang baik akan mempersiapkan segala sesuatunya dari awal dengan baik, agar semuanya bisa ditampilkan dengan baik. Begitupun dengan salah satu unsur utama dalam pentas teater, yaitu naskah teater. Sebuah pementasan sangat dipengaruhi oleh menarik atau tidaknya naskah yang diceritakan. Naskah yang baik dan menarik tentu akan berdampak bagus bagi pementasan teater tersebut. Setelah melalui proses dramatisasi, naskah kemudian akan bersinggungan dengan sutradara, pemain, dan para pendukung penampil panggung. Naskah juga harus memiliki tema, alur, setting, dan tokoh. Yang membedakan naskah teater dengan karya sastra lain adalah bahwa naskah visual memiliki struktur khusus yang memang dipersiapkan untuk pementasan, yaitu pemaparan atau eksposisi, komplikasi, konflik atau klimaks, resolusi atau antiklimaks, serta konklusi yang dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani. Proses yang dilalui ketika seseorang penulis naskah akan menyusun karyanya adalah yang pertama, menentukan tema. Tema yang terdapat dalam naskah akan menentukan alur penceritaan dari awal hingga akhirnya cerita. Yang kedua, memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diangkat dalam cerita. Yang kedua, memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diangkat dalam cerita. Gambaran permasalahan tersebut akan dikembangkan menjadi konflik dalam naskah. Yang ketiga, membuat sinopsis. Sinopsis yang dimaksud di sini adalah penggambaran alur cerita secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Sinopsis berguna dalam pengembangan penulisan naskah sehingga naskah tidak berkembang secara acak. Yang keempat, menyusun kerangka cerita. Kerangka cerita yang dimaksud meliputi yang pertama, paparan adalah alur peristiwa dalam cerita. Naskah yang secara tak langsung juga memberikan penjelasan tentang karakter di dalam cerita. B. Rangsangan adalah tahap yang muncul dalam naskah ketika digambarkan adegan-adegan yang diarahkan pada konflik. C. Gawatan merupakan adegan yang menggambarkan suatu permasalahan yang menuntun pada keterbukaan konflik. D. Tikaian merupakan adegan Bagian D. Tikaian merupakan adegan yang menggambarkan bahwa cerita telah sampai pada konflik terbuka antara karakter-karakter. E. Rumitan adalah adegan yang menggambarkan konflik semakin rumit dan telah menjadi besar sehingga sulit terselesaikan. 5. Menentukan karakter protagonis. Tokoh ini biasa disebut tokoh utama. Tokoh ini akan menentukan para penonton dari awal hingga akhir cerita. Yang keenam, menentukan penyelesaian permasalahan. Pada poin ini, penulis naskah harus dapat membuat penonton terkesan dengan alur ceritanya. Penulis naskah harus menyelesaikan konflik cerita dengan baik agar tidak terkesan terburu-buru. Yang ketujuh, menulis. Proses ini merupakan proses terpenting dalam menyusun sebuah naskah teater. Seorang penulis naskah harus bisa mentransformasikan gagasan yang bersifat abstrak ke dalam sebuah tulisan yang nyata. Materi yang kedua yaitu unsur-unsur naskah drama. Secara umum, drama memiliki 4 unsur, yaitu naskah drama, pemain, panggung, dan penonton. Naskah
drama memiliki unsur-unsur yang menyerupai novel dan film. Yang pertama, tema cerita. Ketertarikan sebuah pementasan teater biasanya diawali dari tema yang dipilih, karena tema akan memperkuat publikasi dari sebuah pementasan. Yang kedua, pesan moral. Pesan moral menjadi inti utama atas nilai-nilai khusus yang coba disampaikan oleh penulis naskah. 3. Plot. Plot dimaknai sebagai jalan cerita dalam sebuah naskah teater. 4. Karakter. Macam-macam karakter, yaitu protagonis, antagonis, deuteragonis, foil, tetragonis, confident rationer, dan utility. Yang kelima, dialog. Jalan cerita akan diperkuat dengan dialog dan olah tubuh yang dilakukan oleh masing-masing pemain. 6. Setting atau alur merupakan tempat, waktu, dan suasana yang dipilih untuk menampilkan suatu adegan. 7. Interpretasi. Apa yang akan dipertunjukkan ceritanya harus logis dan terasa wajar. Dengan kata lain, bahwa karya yang dipentaskan harus diupayakan agar mirip dengan kehidupan nyata. Materi yang ketiga yaitu membuat naskah mandiri. Jika ingin membuat naskah sendiri, seorang penulis naskah harus belajar banyak hal seperti membaca buku tentang teknik penulisan naskah, sehingga mempelajari naskah-naskah pementasan teater yang dibuat penulis lain. Selain itu, ada juga langkah-langkah yang bisa dipelajari, yaitu yang pertama, menentukan tema. Tema merupakan hal pertama dan wajib ditemukan dalam penulisan naskah. Tema tersebut yang akan menuntun penulis dalam pengembangan cerita. Penulis juga harus menentukan tema yang baik, seperti tema yang diangkat dari peristiwa aktual sesuai dengan kondisi sosial budaya yang tengah terjadi dan berangkat dari kenyataan. Tema yang tak menyinggung sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan tema yang diangkat dari pesan-pesan yang mendidik masyarakat. Yang kedua, penulis dapat menginventarisis peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi inspirasi penulisan naskah. Hal ini sangat berguna bagi penulis naskah pemula dan juga naskah akan bernilai ketika penulisannya juga menjiwai tulisannya. Yang ketiga, setelah naskah tersusun, penulis akan membuat sinopsis yang menceritakan ringkasan utama penceritaan naskah. Yang keempat, untuk memulai penulisan, penulis naskah mula dapat berlatih untuk menulis naskah satu babak yang terdiri dari beberapa adegan. Kemudian kita masuk ke dalam materi yang keempat, yaitu peran sutradara dalam teater kontemporer. Selain naskah, hal penting selanjutnya adalah pemain. Naskah yang baik saja tidak cukup jika tidak ada pemain. Pemain drama yang baik juga akan mampu menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam setiap adegan. Untuk menentukan peran tersebut, dibutuhkan seorang sutradara. Sutradara akan bertanggung jawab atas kelancaran pementasan dari awal hingga akhirnya sebuah pementasan. Untuk menjadi sutradara, minimal seseorang telah memiliki pengalaman di bidang seni peran, serta memiliki pengalaman dalam mempersiapkan sebuah pementasan. Sutradara sangat berperan penting dalam pementasan. Berikut penjelasan singkat dari buku Herimawan yang berjudul Dramaturgi. Yang pertama itu adalah menentukan nada dasar merupakan proses yang dilakukan oleh sutradara dalam rangka mencari motif yang dapat mempengaruhi cerita, kemudian memberikan jiwa dalam cerita yang dipentaskan. Motif yang dimaksud adalah yang pertama, memberikan suasana khusus dalam setiap adegan yang berkembang, membuat lakon gembira menjadi karakter yang menghibur, mengurangi beban konflik agar tak ditampilkan dengan kesan berlebihan, memberi prinsip dasar dalam sebuah penceritaan, memberikan kesan ringan dalam menyampaikan cerita. Yang kedua, melakukan seleksi pemain atau casting. Merupakan proses yang dilakukan sutradara untuk memilih pemeran-pemeran yang tepat. Cara yang bisa digunakan oleh sutradara dari berbagai pementasan adalah yang pertama, casting by ability, yakni seleksi yang dilakukan berdasarkan kemampuan seseorang dalam memainkan peran. Yang kedua, ada casting to type, yakni seleksi yang dilakukan berdasarkan kesesuaian kondisi fisik dengan tokoh
Yang ketiga, ada anti-tape casting atau educational casting, yakni seleksi yang dilakukan agar para pemainnya benar-benar mengeksplor karakter yang ingin ditampilkan oleh sutradara dalam pementasan. Yang keempat ada casting to emotional temperament, yakni seleksi yang dilakukan berdasarkan kesamaan pengalaman antara pemain karakter yang akan dimainkan. Dan yang terakhir ada therapeutic casting, yakni seleksi yang dilakukan untuk membantu seseorang agar terbebas dari keterseimbangan jiwa dengan memerankan tokoh tertentu. Yang ketiga, mengatur tata dan teknik pementasan merupakan proses menata panggung beserta unsur-unsur pendukung lainnya guna menyempurnakan pementasan. Yang keempat, menyusun mise en scène. Yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah segala perubahan yang terjadi saat pementasan dikarenakan pergantian posisi pemain atau kelengkapan yang disebabkan hal-hal berikut: ketidaksesuaian sikap pemain pada proses menuju pementasan terkait mood pemain, terjadinya pengelompokan pemain, pembagian level para pemain di panggung, perubahan variasi saat para pemain masuk dan keluar panggung, perubahan variasi penempatan kelengkapan panggung, perubahan variasi posisi pemain yang saling berhadapan, dan lain-lain. Yang kelima, memperkuat atau melemahkan adegan merupakan proses yang dilakukan oleh sutradara untuk memberikan tekanan atau kelonggaran tekanan pada adegan tanpa banyak mengubah naskah. Yang keenam, menciptakan aspek-aspek dalam pemeran merupakan proses yang dilakukan oleh sutradara untuk memberikan saran kepada pemain agar mereka dapat secara kreatif memunculkan lelaku simbolik atau melakukan improvisasi agar tidak terpaku pada naskah. Yang ketujuh, memengaruhi mental pemain dalam memunculkan kreativitas pemain. Maka sutradara juga mengasah sisi kejiwaan pemain serta memperkuat mentalnya, sehingga mereka akan percaya diri memerankan karakter yang akan diperankan. Ulasan di atas cukup memberikan gambaran yang nyata tentang keterkaitan antara sutradara dan pemain-pemainnya maupun pemain pendukung pementasan yang lain. Itu saja materi yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.